Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Halimatus Sadia dengan NIM 19051204065 dari kelas Teknik Informatika 2019B akan menjelaskan tentang kabel UTP. UTP sendiri merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Nah, unshielded ini berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini itu kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP sendiri merupakan jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan juga terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Nah, kabel ini itu terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda. Selanjutnya adalah fungsi kabel UTP. Dalam kabel UTP ada 8 warna, yaitu putih orange, putih hijau, putih biru, putih coklat. Untuk yang berfungsi sebagai media penghantar paket data ada warna putih orange, putih hijau. Dan untuk yang berfungsi sebagai media penghantar paket suara ada putih biru dan juga biru. Sedangkan yang berfungsi sebagai penghantar atau menghantarkan tegangan DC ada putih coklat dan juga coklat. Di sampingnya adalah merupakan jenis kabel UTP, yakni ada yang 568A dan juga 568B. Kedua kabel UTP ini sebenarnya itu sama aja, cuman bedanya di urutan kabel. Nah, untuk gambar yang di sebelahnya itu, putih hijau dan hijau memiliki fungsi sebagai pengirim, sedangkan putih oranye dan juga oranye memiliki fungsi sebagai penerima. Selanjutnya adalah karakteristik dari kabel UTP, yaitu ada 8. Yang pertama, terdapat isolator pelindung luar. Yang kedua, bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps. Yang ketiga, panjang kabel maksimal 100 meter jika lebih membutuhkan repeater jaringan. Yang keempat, menggunakan soket RJ45. Yang kelima, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Yang keenam, kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Yang ketujuh, kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi. Dan yang terakhir, kabel 7 dan 8 memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel UTP. Di kabel UTP ini ada 2 jenis, yaitu tipe strike dan juga crossover. Untuk tipe strike ini digunakan untuk menghubungkan 2 jenis perangkat atau device yang berbeda. Dan kabel ini menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Susunan kabelnya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sedangkan untuk crossover, kabel ini memiliki fungsi untuk menghubungkan 2 device yang sama. Dan pada kedua ujung kabel ini urutannya berbeda warnanya. Yang pertama, putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Sedangkan pada ujung satunya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP sendiri. Untuk kelebihannya, pertama, proses instalasi terbilang cukup mudah. Yang kedua, harganya relatif terjangkau. Yang ketiga, ukuran kabel serta konektornya kecil. Yang keempat, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, perawatannya dibilang cukup mudah. Untuk kekurangannya sendiri, pertama, jarak kabel yang hanya maksimal 100 meter. Yang kedua, proses transmisi atau pengiriman data yang lambat. Yang ketiga, rentan terhadap gelombang elektromagnetik. Yang keempat, mudah diserang atau disadap. Dan yang terakhir, harus ada pipa plastik agar fungsi kabel ini menjadi maksimal. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perbedaan UTP dan juga STP. UTP atau Unshielded Twisted Pair, yang pertama bedanya adalah harganya sangat terjangkau. Yang kedua, kabel yang terbelit tanpa pelindung. Yang ketiga, hanya mempunyai 1 kulit penyelubung sehingga dapat memudahkan dalam memotongnya. Dan yang keempat, sangat cocok digunakan membangun sebuah jaringan komputer yang bersifat indoor atau di dalam ruangan.
Selanjutnya adalah STP atau Shielded Twisted Pair. STP ini perbedaannya dengan UTP. Pertama, harganya jauh lebih mahal dari UTP. Yang kedua, kabel yang terbelit dengan memakai pelindung. Yang ketiga, untuk kulit penyelubung hampir sama dengan kabel UTP, hanya saja kabel STP ini memiliki selubung lain yang menyelubungi keempat lilitan kabel di dalamnya, seperti gambar di sampingnya. Yang keempat, digunakan membangun sebuah jaringan komputer yang bersifat outdoor atau di luar ruangan, dan yang terakhir, lebih tahan terhadap cuaca. Selanjutnya, alat apa aja sih yang diperlukan untuk membuat kabel UTP? Nah, yang pertama, kabel UTP itu sendiri. Yang kedua, konektor RJ45. Yang ketiga, gunting, atau kalian juga bisa pakai cutter. Dan yang keempat, ada tang crimping. Dan yang terakhir, ada LAN tester. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kabel UTP. Yang pertama, kita potong terlebih dahulu bagian luar kabel UTP. Setelah itu, kita uraikan kabel yang ada di dalamnya. Setelah diuraikan, kita urutkan sesuai urutan kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel UTP dengan tipe jenis strike. Setelah berurutan, kita kasih konektor RJ45. Jika sudah, kita crimping. Kita lakukan uji coba dengan menggunakan LAN tester, dan ini hasilnya sudah berhasil. Dan kalau misalnya hasilnya sudah benar, maka sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan sedikit materi tentang kabeling kabel UTP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.